Oke sob, ini adalah salah satu tanda kebocoran gas yang ada di tabung gas ya. Saat kita berikan buih sabun, gelembung ini akan semakin membesar, yang menandakan gas yang bocor tadi berusaha merembes keluar dan menekan buih sabunnya sehingga terjadi gelembung seperti ini. Oke, kali ini saya akan bahas apa-apa saja yang menyebabkan kebocoran di tabung gas dan bagaimana solusinya. Yuk, mari mulai. Oke, saya ceritai dulu ya, asal muasal saya menemukan tabung gas yang bocor ini ya. Jadi tabung gas ini baru dibeli untuk pembuatan video tentang DME ya. Jadi memang baru 1 jaman. Nah, kecurigaan saya bermula pada saat saya mau membuka segelnya. Nah, segelnya saya temukan dalam kondisi yang sangat rapat. Oke? Loh Om, itu kan biasa segelnya memang harus terpasang rapat kan? Nah, kalau di daerah lain mungkin saya tidak tahu ya, apakah segel ini terpasang rapat atau tidak. Namun untuk di daerah saya, di daerah Sumatera Utara, jarang sekali saya menemukan segel tabung gas ini tertutup dengan rapat. Biasanya ya kalau kita tarik dengan satu tangan, bahkan tanpa tenaga pasti terbuka, berikut plastik-plastiknya. Nah, namun kemarin saya terpaksa harus mengoyak bagian sampingnya seperti ini. Oke, nah berikutnya yang membuat saya curiga adalah di bagian samping ini ya. Nah, di bagian sampingnya ini dipenuhi dengan ikatan karet gelang, oke. Nah, kalian pastinya tidak asing lah dengan adanya karet gelang yang terikat di bagian leher dari valve tabung gasnya ini ya. Bahkan kalau kita sering menemukan itu karet gelangnya bahkan hampir dan sudah meleleh sobat. Nah, sekarang apa-apa saja yang menyebabkan kebocoran di tabung gas? Yang paling dasar adalah pir yang ada di bagian valve itu sudah lemah atau sudah berkarat. Sehingga dia tidak mampu menolak pentil yang ada di dalam. Oke. Nah, yang kedua, bisa juga pentilnya ini sudah mulai terkikis. Nah, kalau kalian belum tahu pentilnya yang mana, sebentar. Oke, jadi pentilnya yang di dalam ini ya, yang kecil ya. Oke, nah pentilnya itu kan bentuknya agak seperti kubah. Kalau dia terkikis, dia tidak akan rapat menutup valve-nya ini. Oke, dan yang ketiga yang menyebabkan kebocoran di tabung gas adalah adanya kotoran yang menempel di pentil dan di valve. Nah, kotorannya ini bisa bersumber dari dua ya. Yang pertama dari dalam, ini dikarenakan tabungnya berkarat. Karatnya mungkin terhisap dan terangkat sehingga mengganjal pentil, atau mungkin ada kotoran yang berasal dari luar yang masuk. Bisa saja juga karat, debu, atau kebiasaan sebagian orang yang mengikat leher valve tabung gas dengan karet gelang. Nah, sebenarnya niatan mereka untuk mengikatkan karet gelang pada valve ini adalah untuk membuat agar regulator mereka yang sudah longgar ini kembali kencang. Nah, saya tidak bisa berkomentar apa-apa ya. Walaupun menurut saya adalah hal tersebut adalah hal yang merugikan. Karena apa? Karena kemungkinan besar karet gelang yang mungkin telah terpasang sekian lama dan meleleh itu bisa saja terhisap masuk ke dalam valve ini pada saat kita melepas regulatornya. Dan kebocoran-kebocoran yang biasanya disebabkan oleh kotoran ini biasanya adalah kebocoran-kebocoran halus. Kalau tidak kita dengarkan dengan seksama, tidak akan terdengar sobat ya. Nah, seperti yang saya alami pada tabung gas ini ya. Kalau kita bahkan dekatkan mikrofonnya kemari, ini nggak akan terdengar ya. Harus benar-benar kita dengarkan atau kita tempelkan telinga kita pada tabung gasnya. Nah, disitulah kita bisa mencurigai adanya kebocoran di tabung gas ini. Nah, solusi yang kedua untuk meyakinkan kita adalah menggunakan ini ya, buih sabunnya. Nah, sekarang saya akan berikan 3 solusi yang bisa kalian lakukan pada saat kalian menerima atau mendapatkan tabung gas yang bocor. Dan saya akan mulai dari yang paling mudah dulu ya. Oke, solusi yang pertama adalah apabila kalian malas menangani tabung gas ini, silahkan ganti pada penjualnya. Kalau kalian membelinya di warung, silahkan berikan keterangan pada pemilik warung dan ganti tabung gasnya. Jangan tunggu lama. Silakan ganti pada saat itu juga. Nah, namun langkah yang harus kalian lakukan agar tabung ini tidak beredar kemana-mana, silahkan ambil spidol, kemudian kalian tulis ya, terserah keterangannya bagaimana. Awas,
tabung gas bocor itu ya silahkan. Nah, dengan begini tentunya pembeli yang bisa membaca tulisan yang di tabung gas pasti akan waspada, oke? Karena memang akan sangat menyedihkan kalau misalnya kita sudah terbebas dari tabung gas yang bocor, tapi ternyata tabung gas ini beredar dan jatuh ke tangan orang lain yang mungkin tidak sama sekali mengerti tentang gas. Oke, nah ini akan sangat beresiko. Nah, langkah yang kedua ini punya keberhasilan itu 50% ya. Nah, caranya yang pertama adalah kalian perhatikan dulu ini karet tabung gasnya kondisinya bagus atau tidak. Nah, jika karet tabung gasnya yang di dalam ini tidak bagus, silahkan kalian ganti dengan karet tabung gas yang kalian punya. Berikutnya, silahkan kalian pasangkan regulatornya. Nah, sampai di sini silakan kalian periksa apakah masih ada kebocoran gas. Nah, jika masih ada kebocoran gas, berarti silakan kembali ke solusi yang pertama atau nanti ke solusi yang ketiga yang akan saya berikan ya. Oke. Nah, namun jika tidak ada lagi kebocoran gas, berarti usaha kita berhasil. Dan biarkan saja regulatornya terpasang, jangan dilepas karena biasanya kalau dilepas, maka kebocoran akan kembali terjadi. Oke, untuk solusi yang ketiga, persentase keberhasilannya ini juga sama ya. 50% tergantung tingkat kerusakan yang ada pada tabung gas. Oke, nah untuk melakukan cara yang ketiga ini, yang pertama kita butuh keberanian, kemudian kita butuh yang namanya tusuk sate yang ukuran besar, atau kalau tidak ada silakan gunakan obeng. Nah, silakan kalian bawa tabung gas kalian ini ke luar ruangan, kemudian silakan kalian tusuk bagian atasnya ini ya. Silakan tusuk beberapa kali sampai gasnya keluar. Nah, ini adalah cara untuk membuat semisal ada kotoran, nah kotorannya akan terdorong keluar ya. Nah, hanya saja seperti saya bilang, ini tidak menjamin. Kalau ternyata kubah di pentil itu sudah terkikis atau mungkin pir yang di dalam ini sudah lemah, cara ini ya tidak akan berhasil sobat ya. Oke. Nah, mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat dan berguna bagi kita semua ya. Jika kalian ingin menyaksikan koleksi video-video lainnya, silahkan kalian klik gambar-gambar video yang muncul di sini. Kita berjumpa lagi di video berikutnya. Wassalam. Oh ya, silahkan bantu share video ini ke teman-teman atau sosial media biar semakin banyak penduduk Indonesia yang paham cara untuk menangani tabung gas yang bocor.